Masuk juga yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah jual beli gharar. Gharar itu adalah ketidakpastian, ketidakjelasan. Jadi kalau ada yang tidak jelas, barang yang kita jual tidak jelas, maka hukum jualannya itu tidak dianggap sah oleh agama, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, dulu ada yang nanya, ibu-ibu di Masjid Taqwa, ada yang nanya, Pak Ustaz, jual beli online itu bagaimana? Jual beli online itu dia sah kalau memang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan jelas. Ya. Kita punya handphone, punya aplikasi, ada Bukalapak, ada Lazada, ada Shopee, ada banyak sekali lapak-lapak dalam online. Begitu kita buka aplikasi ini terdaftar resmi, bahkan iklannya di televisi juga banyak. Ya, izin usahanya ada, barang yang dijual juga ada, kita bayar dengan harga sekian, barang dikirim persis seperti yang kita inginkan, sah Pak. Ya, kenapa? Jelas, yang menjual jelas, yang membeli juga jelas, barang yang diperjualbelikan juga jelas. Nah, dulu pada kajian kita terakhir waktu itu Ibu ya, yang tidak boleh itu kalau yang menjualnya tidak jelas atau yang membelinya juga tidak jelas, apalagi barang yang diperjualbelikan juga tidak jelas rimbanya. Duit sudah dikirim, sudah ditransfer, begitu ditunggu hari hanya barang sampai, ternyata sampai ditunggu sekian hari barang nggak sampai-sampai. Kemana? Raib. Kenapa? Sebab orang yang menjual, pihak penjual tidak jelas. Nah, akad yang seperti itu dianggap tidak sah menurut hukum agamanya, hukum fikihnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada ketidakjelasan. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang praktek-praktek jual beli dengan cara yang klasik seperti kita pergi ke warung, belanja di warung tetangga, belanja di pasar, yang model-model seperti ini kadang-kadang tingkat keakuratannya, tingkat kebenarannya lebih akurat daripada kita belanja lewat cara-cara yang kadang-kadang kita juga belum mahir. Ya, kita belum pintar. Kecuali anak-anak kita hari ini, orang-orang yang terbiasa dengan teknologi. Ya, orang yang terbiasa berbelanja secara online. Jadi jualan secara online itu secara umum hukumnya adalah boleh. Ya, selama tidak mengandung unsur penipuan. Maka hari ini pemerintah sudah mewanti-wanti bagi masyarakat yang sering dapat WA, tawaran pinjaman mudah hanya dalam hitungan menit, berhati-hati. Ya, sebab itu banyak sekali korbannya. Ya, banyak sekali korbannya. Iming-imingnya banyak, prosesnya cepat, tidak berbelit-belit. Tapi begitu kita sudah masuk, luar biasa. Cerita dari kawan-kawan yang pernah terjerat dengan pinjaman online itu, pinjol itu, pinjaman online, luar biasa Pak. Sampai ketika kita belum bayar, bahkan padahal belum jatuh tempo. Cerita dari kawan yang pernah terlibat, belum jatuh tempo saja sudah ditagih Pak. Sudah ditagih. Kalau kita tidak mau bayar, kita dipermalukan. Dicari Pak, data kita disedot, data di WA kita disedot sama mereka. Kita punya grup-grup di WA itu, tiba-tiba status pinjaman kita dimasukkan di grup itu Pak. Dipermalukan di depan orang dengan harapan karena kita malu punya utang, kita bayar akhirnya. Subhanallah. Nah, ini negara mengingatkan, fikih juga mengingatkan, jangan terjebak dengan jual beli, dengan transaksi, dengan pinjam meminjam yang tidak jelas. Sebab ketidakjelasan dalam berakad itu menyebabkan akad kita menjadi tidak sah. Jadi itu Bapak Ibu, kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Yang pertama, Rasul melarang kita menjual atau membeli sesuatu dengan cara bertaruh, seperti tadi melalui lemparan, apapun bentuknya hari ini.
Ya, kan banyak hari ini cara-cara tertentu yang dilakukan oleh orang untuk membeli dan mendapatkan sesuatu yang sifatnya ada pertaruhan. Ya, lain dengan kompetisi lomba biasa, itu biasa. Ini kan pertaruhan dengan uang, dengan berbayar, antara dapat dan tidak. Kemudian yang kedua yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kita melakukan transaksi bai'ul gharar, jual beli yang tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Yang menjual tidak jelas, yang membeli juga tidak jelas, barang yang diperjualbelikan juga tidak jelas. Jika satu dari tiga unsur tadi ada yang tidak terpenuhi, maka akad tadi dianggap tidak sah. Saya pikir itu penjelasannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT dari apa yang akan kita bahas ataupun yang kita bahas pada malam hari ini. Masih ada waktu lebih kurang beberapa menit ke depan. Kalau ada yang perlu diperjelas, maka saya buka forum tanya jawab. Dipersilakan. Monggo. Bapak jelas? Jelas Pak Haji? Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap Pak ya. Ya, apa yang kita bahas tadi mudah-mudahan bisa ada tanya Ustaz. Cukup. Baik. Ibu-ibu, ada yang mau ditanya Ibu? Kemarin saya di Masjid Taqwa saya menyampaikan kajian ini. Ada yang nanya, ibu-ibu, Pak Ustaz, kami di ibu-ibu punya arisan itu kadang-kadang ibu-ibu itu tukar hadiah. Tukar hadiah itu kan barang itu misalnya ditentukan oleh ketua, kita nanti tukar kado, tukar hadiah, nilainya kisaran 20.000. Lalu kemudian hadiah itu oleh masing-masing orang yang bawa hadiah itu dibungkus supaya tidak ketahuan barang yang akan dibagi. Ya, untuk buat kejutan. Lalu kemudian setelah dikumpulkan diundi, dikasih nomor. Dikasih nomor, lalu undian itu dibagikan, masing-masing mengambil nomor. Nah, pertanyaan ibu itu tadi, Pak Ustadz, boleh nggak undian itu? Karena kata dia, kan masing-masing kita nggak tahu Pak Ustadz mau dapat barang yang mana. Masuk nggak dalam larangan ini tadi? Saya katakan tidak, itu tidak dilarang. Sebab dalam bab tukar-tukar hadiah itu, tukar kado, tukar hadiah itu bukan jualan, itu berbagi hadiah. Ya, jadi kita tidak menjual. Jadi kalaupun misalnya karena kita tukar hadiah, saling tukar-tukar hadiah, misalnya kita memberikan hadiah tadi nilainya 30.000, lalu setelah kita dapat bagian kita, setelah kita cabut nomor undian kita, ternyata kita dapat barang nilainya hanya 20.000, tidak masalah karena ini bukan jualan. Karena prinsipnya tukar-tukar hadiah itu, saling bertukar hadiah itu, prinsipnya adalah hadis Nabi, tahadu tahabbu. Saling berbagi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Jadi itu tidak masuk dalam kategori transaksi yang dilarang, sebab ini bukan jualan. Yang nggak boleh misalnya, ini saya punya barang nih, ya, bukan tukaran, saya jual. Ini saya mau jual, misalnya roti ini saya bungkus dengan, nih, saya mau jual barang nih dalam kotak ini. Siapa yang mau jual jarak? Nah, misalnya Mas Amar mau jual handphone Mas Amar, dibungkus bagus. Saya nggak tahu kalau itu handphone. Dia juga nggak tahu kalau ini adalah roti. Yuk kita jual-jualan. Saya jual ini, Anda jual itu. Kita tukeran jualan. Saya beli barang itu dengan bayar barang ini. Dia nggak tahu apa isinya, saya nggak tahu apa isinya. Ini nggak boleh, ya, karena yang mau saya beli saya tidak tahu apa isinya. Alat bayarnya juga beliau nggak tahu apa isinya. Ini nggak boleh, ya, karena ini jualan. Tapi kalau misal, Ustadz kata Amar, saya ingin ngasih Ustadz hadiah, ini sudah saya siapkan bungkusnya, kejutannya, saya ambil. Oh, saya bilang iya, saya juga sudah siapkan juga satu kejutan buat Mas Amar. Ini sudah saya siapkan bungkusnya, silakan masing-masing kita saling ambil. Begitu dibuka sama Mas Amar, roti isinya. Begitu saya buka isinya, di depannya itu casing handphone. Begitu saya buka ternyata cuma baterai handphone di dalamnya, misal kan. Ya, berarti roti lawan baterai handphone. Oh iya, seperti. Kalau ini babnya adalah tukar menukar sebagai hadiah biasa, ini sah. Tapi kalau jualan sebagai imbalan, sebagai bayaran, tidak boleh. Tidak boleh. Harus jelas. Maka kalau misalnya Bapak Ibu, kita ada orang bekerja di rumah kita, mohon maaf, ada khodimah, ada pembantu,
atau ada orang yang membersih-bersih rumah kita, nukang apa yang rusak di rumah kita, harus jelas pekerjaannya apa, batasannya sampai di mana, bayaran per harinya berapa, harus jelas. Itu agama begitu. Bapak saya panggil mendandan kamar mandi saya, hitungannya per hari 120.000. Pekerjaannya ini. Jelas itu. Pekerjaannya ini. Durasi waktunya 1 hari, biayanya 120. Kalau dia kerja 5 hari, berarti 600.000 dia dapat duit. Begitu. Nah, yang nggak boleh misal, Pak sini, tolong rumah saya ini diperbaiki. Gitu aja ngomongnya. Saya bayar bapaknya tidak, saya kasih bapak uang, perbaiki rumah saya. Nggak jelas apa yang memperbaiki. Sama tukang ini tadi, dia cuma nyapu di halaman. Namanya perbaiki. Mungkin ada yang rusak dikit, didandan, selesai. Sudah Pak, rumah bapak sudah saya perbaiki. Begitu mau dibayar, marah dia. Mana yang Anda perbaiki? Ini Pak. Ya, rumputnya sudah saya bersihkan, kemudian ada yang rusak dikit, genteng rumah bapak, sudah saya dandan. Kata si bapak, oh nggak mau. Masa cuman itu? Saya bayar Anda 120.000. Masa cuman membersihkan ya rumput hanya 1 kali 1 meter, tambah mengganti genteng 1. Nah ini kan nggak jelas. Siapa yang dipersalahkan? Yang punya rumah atau yang bekerja? Dua-duanya nggak jelas. Yang punya rumah ngasih pekerjaan tidak jelas. Yang bekerja dia juga tidak tahu berapa bayarannya. Nah hati-hati Bapak Ibu. Inilah gunanya kita belajar fikih itu begitu, supaya nanti kalau kita interaksi dengan orang semuanya jelas, clear. Ya, jangan sampai terjadi keributan. Yang nggak enak itu kalau misalnya kita sudah bayar mahal, tukang, tetangga pula, saudara pula, kawan karib juga. Begitu kita bayar mahal, ternyata pekerjaannya tidak tuntas. Kenapa? Karena bisa jadi tadi akadnya tidak jelas. Nah ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Saya pikir demikian. Kalau tidak ada waktu juga hampir masuk waktu sholat isya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya pikir cukup demikian. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Intinya dari apa yang kita bahas tadi, terlihat bahwa Islam itu begitu menghargai yang namanya harta. Islam itu bisa menghargai yang namanya harta. Bahkan Nabi menyifatkan orang yang mencari harta itu sama dengan orang yang sedang berjihad. Jadi jangan pernah kita malas mencari harta, karena ini adalah ibadah di jalan Allah. Tinggal persoalannya adalah harta tadi mau diapakan. Karena kata Nabi, ni'mal malus sholih fi yadir rajulis sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang yang soleh, orang yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Wa inna li hubbi khairihi la syadid. Seperti itu. Wa tuhibbunal mala hubban jama. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.